Oke, jadi nanti untuk akhir kuliah ini saya minta kalian melakukan, membuat satu final project gitu ya. Jadi, final project ini nanti kalian akan demokan, jadwalnya menyusul ya, tugasnya tugas kelompok gitu ya. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit. Kalau final project-nya sendiri jadi, yang kalian kembangkan itu satu aplikasi gitu ya. Jadi aplikasi, yang mungkin saya bisa katakan personal assistant gitu ya. Jadi aplikasi ini, bisa kalian gunakan untuk mencatat informasi mengenai, kontak gitu ya. Jadi ada nama, ada nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Terserah kalian mau menambahkan informasi lain, untuk masing-masing kontak silakan gitu ya. Tapi yang jelas yang, harus ada itu adalah nama, nomor telepon, email, dan lain-lain. Email, oke. Kemudian, untuk menu, itu menu yang disediakan antara lain ada menu tambah kontak, udah pasti ya. Jadi karena kalian ingin menambahkan kontak baru, kalian harus ada menu menambah kontak. Kemudian kalau kalian ingin mengubah, data dari suatu kontak, maka harus ada menu edit, ya. Nah, sebelum bisa mengedit, kontak, maka kalian juga harus ada menu cari gitu ya. Jadi mencari kontak yang spesifik yang ingin kalian edit atau mungkin, eee, ingin kalian lihat atau kalian hapus gitu ya. Jadi, menunya yang saya minta ada seperti itu, jadi tambah, edit, cari, lihat, dan hapus. Kemudian kalau kalian masih bisa menambahkan menu yang lain silakan gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya menu ini yang kalian sediakan, tapi yang jelas, ini yang minimal yang saya minta, ya. Jadi ada menu tambah kontak di situ, sehingga ketika kita memilih menu tambah kontak ini, ya sudah kalian tinggal tambahkan nama kontaknya siapa, isikan nomor teleponnya, alamat emailnya, kemudian kalian simpan gitu ya. Nah, kalian simpan itu, eee simpannya menggunakan apa? Jadi menggunakan file gitu ya. Jadi kita sudah, belajar mengenai file, walaupun mungkin file record belum gitu ya, tapi yang jelas kalian record sudah paham kemarin, minggu lalu kita pelajari record, kemudian kalian 2 minggu sebelumnya atau minggu sebelumnya mungkin kita sudah bicara mengenai file, sehingga kalian harusnya, bisa paham gitu ya. Jadi dari record yang kalian miliki di memori, kalau kalian simpan ke file, caranya seperti apa, ya. Jadi, itu yang saya minta. Oke, kemudian, demonya, udah jelas ya. Jadi implementasi ini kalian menggunakan bahasa pemrograman C, jadi tidak bisa menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Jadi saya minta kalian menggunakan C, kemudian, untuk filenya kalian gunakan file record gitu ya. Nah, jadi kalian tolong pelajari file record itu seperti apa untuk menyimpan data. Kepentingannya apa? Karena, personal assistant ini kan, tidak ingin kalian, hanya memasukkan data sekali kemudian hilang gitu ya, hanya diperlihatkan di memori, tapi saya ingin kalian, memasukkan data, kemudian menyimpan kontak itu ke file. Nah, sehingga suatu waktu ketika kalian ingin mencari, suatu suatu kontak, seorang kontak, maka kalian tinggal buka gitu ya dari file record-nya, kalian baca, kemudian kalian, tampilkan, data-datanya menggunakan menu yang saya minta di depan tadi gitu ya. Oke, jadi mungkin kalau kalian pengen tahu, seperti apa sih, kalian buka aja di HP kalian gitu ya. Jadi hampir semua smartphone memiliki, kontak gitu kan. Nah, ketika kalian klik kontak, nanti di situ akan, ikon kontak gitu ya, kalian akan lihat, nama-nama, kontak yang sudah pernah kalian simpan di HP gitu ya, jadi smartphone kalian. Ya, kurang lebih seperti itu, tapi karena kita berbicara mengenai, konsol gitu ya, atau aplikasinya itu, yang kalian run itu under, kalau di Windows dia akan run di, konsol ya, di MS-DOS Prompt-nya, atau kalau mungkin di Linux kalian atau di C, sorry, di macOS mungkin kalian run-nya di terminal gitu ya. Jadi, untuk user interface saya tidak mementingkan harus user interface-nya, benar-benar, keren gitu ya atau bagus, yang jelas yang saya minta user interface-nya itu di depannya harus ada menu yang seperti yang saya minta di depan tadi, oke. Jadi ada menu-menu itu, kemudian, mmm, nah kalau kalian bisa tambahkan menunya silakan gitu ya. Oke, jadi untuk implementasi final project ini, kalian gunakan file record untuk menyimpan data gitu ya. Jadi menyimpan data secara berurutan gitu ya, menggunakan, record gitu ya. Jadi ada record banyak, kemudian kalian simpan secara berurutan pada file.
Kemudian kalaupun nanti ada perbaikan pada record tersebut, maka kalian juga harus membaca filenya satu persatu, record mana yang akan diperbaiki, kemudian tampilkan dan disimpan gitu ya. Oke. Untuk demo dilakukan pada saat UAS gitu ya. Jadi sementara ini mungkin saya jadwalkan ketika UAS. Jadi UAS di samping kalian ada tes tulis, nanti kalian juga ada demo gitu ya, ada demo final project-nya. Itu kenapa saya minta kalian mengerjakan final project ini secara berkelompok gitu ya. Jadi kalian sudah punya kelompoknya sendiri-sendiri. Kalau tidak salah satu kelas itu ada 4 kelompok, sehingga kalian mulai bisa bekerja dari sekarang gitu ya. Karena untuk membuat satu menu mungkin membutuhkan waktu gitu ya, untuk bisa memastikan apa yang kalian coding itu sudah benar sebelum kalian rangkai gitu ya. Jadi rangkai menjadi satu program yang besar, yang utuh, yang bisa menyimpan ke file dan juga membaca ke file gitu ya, dari file. Oke. Apa lagi ya? Jadi itu yang saya minta kepada kalian. Mengenai nilai, ini menjadi nilai tugas kelompok gitu ya. Jadi ini tugas kelompok yang terakhir. Jadi ini tugas kelompok yang terakhir karena berupa final project, dan waktu pengerjaannya mungkin kurang lebih 3 minggu ya. Sekarang udah tanggal 25 gitu ya. Jadi kurang lebih 3 minggu. Jadi saya harap kalian juga segera gitu ya, mencoba mengimplementasikan program ini. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan gitu ya. Jadi saya persilakan kalian. Ya. Permisi Pak, saya mau bertanya Pak. Oke, silakan. Untuk aplikasi ini kalau misalnya, mungkin kita sebagai kelompok udah buat gitu, apakah tampilnya akan di terminal itu seperti yang di berikut tuh Pak, yang di PPT itu Pak, yang misalnya ada tampilan kayak tambah kontak, edit kontak, cari kontak, lihat kontak, hapus kontak. Apakah seperti itu Pak? Atau mungkin Ya. ada tampilan lain gitu mungkin? Dan Uh, apakah setelah kita membuat, aplikasi ini, apakah ada presentasi Pak? Terima uh, kasih Pak. Oke. Jadi yang pertama pertanyaannya itu adalah apakah kalau kita run menunya harus tampil seperti ini gitu ya? Benar? Benar Pak. Oke, ya maunya saya seperti itu. Jadi menu itu tampil dan bisa saya pilih berulang-ulang gitu ya. Jadi nggak mesti hanya di-run sekali untuk menambah kontak, kemudian kita run codingan yang lain lagi untuk menambah mengedit kontak atau mencari kontak dan lain seterusnya gitu ya. Jadi saya minta kalian membuat satu program yang utuh besar gitu ya, sehingga ada menu di dalamnya. Jadi ketika di-run aplikasinya bentuknya yang terlihat pertama kali adalah menu ini gitu ya. Jadi ada menu tambah kontak, menu edit kontak, cari kontak, lihat kontak, hapus kontak gitu ya. Sehingga saya bisa pilih gitu ya. Jadi kalau saya mau milih menu tambah kontak, ya udah lanjut ke menambah kontak gitu ya. Kemudian kalau saya minta hapus kontak dan seterusnya gitu ya, sama gitu ya. Jadi dikerjakan menu per menu gitu ya. Oke, jadi itu yang pertama pertanyaannya. Terus yang kedua, apakah ada presentasi? Presentasi nggak usah, sekalian aja kalian demo gitu kan ya. Jadi demo, kemudian kalian kalau memang ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, ya saya tanyakan ke kelompok kalian gitu ya. Itu bisa? Baik Pak, Bisa bisa menjawab? Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan ya. Jadi jangan bertanyanya belakangan. Kalau misalkan kalian ada yang kurang jelas, silakan ditanya sekarang. Jadi ya ini final project, artinya saya ingin kalian belajar bekerja kelompok dan juga belajar secara individu, dalam artian kalian coba dulu coding sendiri gitu kan ya. Kalau biasanya sih kalau dulu saya kerja kelompok itu adalah kita coba dulu sendiri-sendiri. Kita buat mungkin satu menu gitu ya, satu menu, satu orang itu bikin satu menu gitu kan ya. Karena kelompok kalian kan mungkin ada 4 sampai 5 orang. Di sini kebetulan ada ya maksimum ada 5 menu kan ya yang saya minta. Jadi masing-masing orang bertanggung jawab terhadap satu menu, gitu kan. Nah, oke. Kemudian setelah setelah mungkin kerjanya pisah-pisah seperti itu, baru kalian coba rangkai gitu ya menjadi satu aplikasi yang utuh yang saya minta. Jangan hanya satu orang yang bekerja untuk mengerjakan ini semua, pasti nggak akan selesai gitu ya. Jadi pekerjaan ini memang harus dipecah menjadi pekerjaan individu-individu
yang kemudian kalian rangkai menjadi satu tugas kelompok, yang kalian demokan, secara bersama-sama gitu ya. Jadi tugas ini memang tujuannya itu gitu ya. Jadi ingin memastikan bahwa, secara individu kalian memang bisa ngoding, terus, secara kelompok kalian memang bisa bekerja sama gitu ya dengan teman-teman kalian. Ada yang lain? Silakan ditanya. Saya mau bertanya lagi, Pak. Oke, silakan. Berarti semua yang program ini hanya dibuat terus dijalankan di dalam terminal saja, Pak, ya? Ya. Ya, dijalankan di terminal. Tapi itu tadi ya, menunya itu saya bisa berulang-ulang gitu ya. Jadi tidak harus seperti yang mungkin sekarang kita buat programnya kan sekali jalan, sekali running itu langsung selesai kan gitu ya. Nah, ini enggak. Jadi kalian running, kemudian tampil menu, kemudian dari menu itu saya bisa pilih menu yang mana saja, kemudian untuk ketika selesai proses untuk satu menu yang saya pilih, bisa kembali ke menu utama gitu ya. Jadi menu utamanya tampilan ini gitu. Ya, bisa ya. Bisa, Jadi, Pak. ya hal itu nggak akan sulit kalian, implementasikan yang, kalian pakai while aja kan ya. Jadi while kalau, inputannya itu masih, eee, tidak sama dengan yes gitu ya, mungkin ya terus saja ulang tampilkan menunya kan gitu. Ya nggak? Oke. Tapi karena kita berbicara mengenai, konsol gitu ya, terminal atau konsol, maka, tentu, kembali ke menu utamanya itu tidak bisa seperti kita kembali di, swipe swipe gitu ya, tidak bisa swipe seperti di, smartphone kalian, tapi tetap menggunakan mungkin clear screen atau apa gitu ya. Jadi kalian kalian inilah improvisasi sendiri bagaimana caranya, menampilkan, kembali ke menu utama itu gitu ya. Ya, saya juga paham kalian nggak mungkin bisa, mengimplementasikan, swipe up, swipe left, swipe right gitu ya, atau, gesture yang biasa kalian pakai di smartphone itu nggak mungkin, karena kita berbicara mengenai konsol gitu ya. Jadi, silakan, dikondisikan bagaimana, implementasi yang saya minta itu gitu ya. Jadi sesuaikan dengan, konsol yang kalian gunakan. Oke, ada lagi? Jadi untuk ini, pertanyaannya tadi kan apakah ada presentasi? Nggak usah presentasinya udah sekalian dengan demo gitu ya. Jadi demo itu kalian jelaskan ke saya seperti apa, program yang kalian buat, fitur-fiturnya seperti apa, dan kemudian kita langsung coba bareng-bareng gitu kan. Terus untuk, apakah ada laporan lagi, saya rasa, mungkin nggak perlu gitu ya. Saya rasa, saat ini saya belum terpikir untuk meminta kalian, membuat laporannya, tapi, rasanya untuk membuat aplikasinya sendiri sudah cukup, sehingga laporannya nggak perlu. Kalau kalian mau silakan di codingan kalian itu kalian isi, komentar gitu ya. Daripada kalian membuat laporan terpisah, lebih baik kalian membuat, atau memberikan komentar pada setiap baris perintah yang kalian tulis gitu ya. Atau mungkin kalian membuat satu function di aplikasi kalian, kemudian kalian, ingin agar, yang membaca coding kalian itu paham itu fungsinya untuk apa. Nah, mungkin kalian bisa tuliskan, komentar di setiap function itu gitu ya. Jadi function ini, fungsinya apa, menerima masukan apa, kemudian, hasil keluarannya apa gitu ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya, tawarkan daripada, saya minta kalian untuk membuat laporan lagi di luar, aplikasi ini. Nanti ya mungkin akan memberatkan kalian juga gitu ya, karena saya rasa tidak hanya mata kuliah saya saja yang meminta kalian untuk membuat final project, tapi, mata kuliah lain juga sama gitu ya. Oke, tapi jangan berkecil hati gitu ya. Jadi kuliah di informatika memang seperti ini. Jadi, kalau boleh saya sedikit sharing dulu waktu saya kuliah S1, yang namanya, apa, program studi, teknik informatika gitu ya di tempat saya kuliah, di ITS itu nggak akan pulang sebelum, UAS itu selesai gitu ya. Jadi malah mungkin UAS itu sudah berakhir untuk, program studi yang lain, kita masih di kampus gitu ya untuk demo gitu ya. Itu udah biasa. Jadi, yang harusnya kita dapatkan liburan 1 bulan, paling dapatnya cuma 2 minggu maksimum gitu ya. Tapi saya nggak mau seperti itu, makanya saya, mungkin nanti kalian, demonya nanti waktu UAS gitu ya. Jadi kita atur, demo mungkin nggak lama-lama, mungkin 10 menit, 15 menit cukup gitu ya.
untuk melihat aplikasi yang sudah kalian buat. Itu aja, nggak perlu harus presentasi dari awal menjelaskan secara detail gitu ya tiap langkahnya, tidak. Tapi kita langsung mulai dari aplikasinya gitu ya. Kita running aplikasinya bareng-bareng kemudian kita coba. Tuh. Oke. Ada lagi yang lain? Bener jelas apa yang saya minta. Jangan sampai kalian bertanya lagi nanti ya. Yang saya minta itu apa? Kalau ada yang belum jelas, tolong. Permisi Pak, Oke, silakan. apa itu nanti tugasnya bentuknya kayak ada user interface-nya gitu Pak? Kayak ada button-nya dan lain-lain gitu Pak? Kalau kalian bisa membuat itu dalam waktu 3 minggu, alangkah baiknya. Tapi kalau tidak, ya sudah. Kalian pakai pilihan 1, 2, 3, 4 juga nggak masalah. Yang penting Oh, ada menu. berarti boleh Pak ya, kayak cuma teks saja gitu? Boleh, silakan. Nggak mesti harus ada user interface. Saya rasa kita juga belum mencapai ke sana gitu ya. Kuliah kita di algoritma dan pemrograman ini untuk membuat user interface yang seperti katakanlah mendekati smartphone kalian, itu kita belum ke sana gitu. Tapi pakai teks juga nggak apa-apa. Yang penting ada menunya gitu ya. Ada navigasi yang bisa kita gunakan untuk berpindah gitu ya dari satu menu ke menu yang lain gitu. Jadi kalau kalian mau bisanya pakai teks, silakan aja pakai teks gitu. Cuman tetap gitu ya, masih ketika kita run programnya, lingkungan itu masih terus berjalan gitu ya. Jadi tidak hanya kita run sekali untuk menambah kontak, kemudian berakhir programnya, kita untuk nambah kontak lagi kita harus run lagi, enggak seperti itu gitu ya. Ingat ya, jadi yang saya minta environment-nya itu masih terus berjalan sampai memang kita memutuskan untuk keluar dari aplikasinya gitu ya. Saya yang lainnya? Sudah jelas? Benar tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Kelas B, E, F semua sudah paham dengan yang saya minta? Saya harap ini semua hadir ya teman-teman kalian ya. Jadi izin bertanya Pak. Oke, Sudah silakan. paham, Pak. Oke, silakan yang mau bertanya. Apa saja yang menjadi kriteria dalam penilaian UAS ini? Proyek akhir ini maksud saya. Final project-nya nanti ya. Oke, nanti saya bikinkan rubriknya gitu ya. Sah? Nanti saya share rubriknya. Tapi yang jelas yang pertama harus benar ketepatan udah pasti gitu ya. Jadi kalau kita mau tambah kontak ya benar-benar tambah kontaknya bisa jalan gitu ya. Paham ya? Jangan hanya ketika kita tambah kontak mungkin di layar aja ketambah gitu, tapi di filenya di file recordnya tidak disimpan gitu ya, sehingga ketika kita running ulang aplikasinya, kontaknya nggak ada lagi gitu ya yang baru saja kita tambahkan. Bisa? Kemudian untuk edit kontaknya, misalkan kita mau mengubah informasi mengenai emailnya gitu ya, mungkin kita ubah emailnya ya benar-benar dirubah ke file recordnya gitu ya, sehingga ketika kita run lagi, buka kontak itu, maka emailnya memang benar-benar berubah, bukan hanya sekedar berubahnya di layar gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, tapi untuk rubriknya sendiri sejauh ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya, kalau ada 5 menu seperti ini, maka yang pertama menjadi penilaian sudah pasti adalah ketepatan dari eksekusi dari masing-masing menu gitu ya. Jadi kalau tambah memang benar-benar bisa tambah, kemudian kalau mau edit ya benar-benar kita bisa mengedit, mencari kita benar-benar bisa mencari searching kontaknya, melihat dan juga menghapus gitu ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Oke, Tresnanda tadi pertanyaan apakah aplikasinya perlu menggunakan GUI atau semuanya lewat terminal aja? Kalau bisa pakai GUI silakan. Ya, saya tidak menutup kemungkinan kalian memang sudah sering menggunakan GUI dan ingin mengimplementasikan GUI itu ya silakan aja. Lebih bagus lagi gitu ya. Nah, mungkin salah satu kriteria juga untuk nanti penilaian ya ini ya ada GUI-nya atau tidak. Kalau GUI-nya mungkin saya berikan nilai lebih, tapi tidak mesti harus ada GUI ya. Oke. Terus kita bisa tanya
Apakah semisal kita sudah mengerjakan menu 1, apakah langsung dilanjutkan ke menu 2 atau dibawa ke menu utama lagi? Nah, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau udah selesai mengerjakan menu 1, apakah langsung dilanjutkan menu 2 atau dibawa menu utama? Jawabannya ke menu utama dulu gitu ya. Nah, baru pilih menu lagi. Ya, saya mau lanjut menu yang mana ya. Jadi jangan jangan ini enggak mesti harus sekuensial gitu ya. Jadi ketika running programnya kan menunya tampil gitu kan. Saya nggak mesti mulai dari yang nomor menu pertama gitu ya. Bisa mungkin saya langsung lihat menu yang keempat misalkan, menu lihat kontak atau menu yang ketiga, menu cari kontak gitu ya. Jadi itu yang saya katakan tadi bahwa environment-nya itu eh, terus aktif gitu ya atau terus online gitu ya. Artinya tidak terputus-putus gitu ya. Jadi ketika saya mau klik katakanlah saya memilih menu lihat kontak, ya udah menu melihat kontak yang dijalankan ya. Kemudian setelah selesai saya melihat kontaknya, saya kembali lagi ke menu utama dan kemudian bisa memilih menu yang lain untuk melanjutkan apa namanya melihat menu-menu yang ingin saya lakukan yang lainnya gitu ya. Oke, bisa. Kemudian ada lagi yang bertanya? Kalau kalian memang tidak bisa menggunakan mic, silakan ditulis. Ya, yang lain Ya, silakan. mau tanya lagi Pak. Ya. Kalau misalnya kita sudah mau menambahkan kontak nih Pak. Nah, semisal kalau kita ingin melihat kontaknya pas kita close programnya, terus kita jalankan lagi programnya, apakah harus data yang sebelumnya kita tambahkan tampil lagi Pak? Apa emang kalau emang udah close program tuh datanya sudah langsung hilang, apakah perlu datanya itu tetap gitu Pak? Kalau Oke. misalnya kita close programnya, udah nggak Harusnya jalan kan sama sekali, Pak. harusnya kan memang gitu ya. Jadi ketika kita run programnya, kita buka file recordnya kan gitu ya. Harusnya sih apapun yang kalian lakukan, melakukan modifikasi, menambah, menghapus gitu ya. Harusnya secara interaktif perubahan itu akan terlihat gitu ya. Atau secara langsung perubahan itu terlihat. Sehingga ketika katakanlah kalian masuk menu tambah kontak gitu kan ya. Kalian tambahkan ke satu kontak baru, kemudian kalian klik save. Nah, harusnya ketika klik save itu benar-benar di-save ke file record-nya gitu ya. Sehingga ketika saya berpindah ke menu utama, kemudian saya pilih menu cari kontak, maka kontak yang baru saja saya save itu harusnya muncul di sana gitu ya. Saya ya, bisa dipahami ya. Artinya apapun itu perubahan yang kalian lakukan lewat program harusnya di file juga langsung berubah gitu ya. Jangan menunggu aplikasinya ditutup dulu baru filenya dirubah, nggak bisa gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, bisa ya. Jadi nah itu makanya kalian harus bekerja secara tim gitu ya. Jadi kalian nggak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kalau sendiri ya, kalian kerjakan ini semua berat menurut saya gitu ya dalam waktu 3 minggu. Tapi kalau kalian bekerja secara kelompok dan semua kelompok itu bisa menyelesaikan kewajibannya atau tanggung jawabnya sendiri-sendiri gitu ya, harusnya pekerjaannya bisa menjadi lebih mudah. Harapannya memang seperti itu. Artinya apa? Artinya kalaupun memang dalam kelompok kalian itu tidak semua bisa ngoding, nah jadi yang nggak bisa ngoding ini ngejar gitu ya, ngejar supaya dia bisa ngoding seperti apa caranya. Ya, belajarlah ke temennya dalam satu kelompok yang memang pintar gitu kan. Nah, temennya yang pintar ini juga jangan jangan sungkan gitu ya, atau jangan segan untuk memberikan tutorial bagaimana caranya ngoding kepada teman-temannya yang kurang gitu ya. Sehingga harapannya nanti dalam satu kelompok itu apa kemampuan kalian ngoding itu merata gitu loh. Ya, jadi tujuan tugas kelompok itu sebenarnya. Jadi bukan maksudnya untuk memberatkan kalian, tapi untuk menyamakan gitu ya, atau menyeimbangkan kemampuan kalian gitu ya, memeratakan gitu ya kemampuan kalian dalam hal ngoding. Kalau kalian terbiasa kerja kelompok di mana mungkin dari tugas-tugas yang sebelum-sebelumnya mungkin kebiasaan satu orang yang mengerjakan gitu ya, maka yang lainnya ini tidak akan berkembang gitu ya, tidak akan berkembang. Kemampuan ngodingnya tidak akan mengikuti teman yang pinter ini gitu ya. Jadi dengan adanya final project ini saya harap sih kalian merata gitu ya, merata ininya apa namanya merata kemampuan dalam hal ngodingnya. Penting pemerataan itu kenapa? Karena nanti ke semester berikutnya itu mata kuliahnya akan menjadi semakin sulit ya, sehingga
kalian ketemu kelompok-kelompok lagi gitu sehingga apa namanya, sama-sama gitu ya. Jadi sama-sama kemampuannya itu meningkat gitu ya. Jadi kemampuan kalian ngoding itu akan meningkat dengan seiring dengan jalannya waktu gitu ya. Semakin nambah semesternya, jadi kalian tambah pintar gitu ngodingnya. Jadi itu sih keinginan saya gitu ya, supaya kalian semester 5 ketika kalian nanti MBKM, kalian paling tidak udah punya basic gitu ya, basic programming yang cukup untuk mengikuti MBKM dimanapun yang kalian inginkan gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau kalian ingat, kalian itu UAS dimulai kapan? Ada yang bisa info ke saya? UAS itu kalian dimulai kapan? 1 bulan lagi. Oke, 1 bulan lagi ya. Tepat tanggal berapa? 23 ya berarti? 23 bener? Sekarang pertemuan 12 gitu kan, Pak. Jadinya lagi Sekarang 4 pertemuan pertemuan. ke-12 ya, berarti lagi 4 kali pertemuan. Tapi pertemuan kita kan tidak selalu tiap minggu kan ya? Maksud saya kuliah kita ini kan ada lompat-lompatnya gitu kan ya. Jadi ada beberapa kali perubahan kuliah, seingat saya gitu ya. Tapi kalau salah ya saya nggak tahu. Mungkin Koma yang lebih paham. Artinya kalau memang apakah benar memang 4 minggu lagi kita baru UAS gitu ya. Itu yang saya ingin tanyakan. Itu takutnya karena karena banyak kegiatan kemarin yang saya kerjakan gitu ya, sehingga ada pertemuan yang harusnya kita lakukan tidak kita lakukan, sehingga kelewatan 1 minggu gitu ya, sehingga harusnya bukan 4 minggu lagi, tapi mungkin dari sisi waktunya tidak sampai 4 minggu, tapi dari sisi pertemuannya mungkin harusnya 4 kali pertemuan lagi baru kita UAS kan gitu. Oke, enggak apa-apa, yang penting yang jelas saya berikan informasinya sekarang sehingga kalian bisa mulai bekerja, kemudian untuk demonya sendiri waktu UAS nanti gitu ya. Jadi demonya mungkin kita bisa lakukan secara online, kita bisa juga lakukan secara offline. Itu belum saya tentukan juga gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat kondisinya seperti apa. Tapi kalau bisa sih offline, sehingga saya bisa bertanya langsung gitu ya kepada kalian gitu ya. Oke, sambil saya ingatkan lagi kepada kalian gitu ya. Jadi tolong saya kemarin sudah infokan kepada Korma masing-masing kelas. Saya minta kalian minta tolong kepada kalian untuk mengisi kuesioner gitu ya. Jadi kuesioner untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman kelas D, E, dan F. Nah, kalau tidak salah kemarin menurut laporan dari Bu Eka itu responden dari kelas algoritma pemrograman D, E, dan F itu belum mencukupi kuota gitu ya. Sehingga artinya apa? Kalau kalian tidak memberikan feedback gitu ya terhadap perkuliahan yang kita lakukan gitu ya, maka saya dianggap tidak memiliki kinerja gitu ya. Jadi saya tidak sama sekali memberikan kalian kuliah gitu ya, tidak mengajar kalian kuliah. Nah, jadi tolong bantuan kalian gitu ya untuk mengisi kuesioner itu gitu ya. Jadi kuesioner itu mungkin butuh waktu memang 10 menit gitu ya, maksimum 15 menit untuk kalian mengisi, tapi tolong diisi gitu ya. Jangan sampai karena batas akhirnya adalah hari Minggu ini gitu ya. Jadi kalau tidak salah tanggal sekarang tanggal 27 terakhir gitu ya. Jadi 27 hari Minggu ini itu terakhir, sehingga kalau saya tidak mendapatkan kuota, maka saya dianggap tidak mengajar kalian gitu ya. Jadi tolong kerjasamanya kerjasama dari kalian juga untuk mengisi kuesioner itu. Jadi linknya saya sudah share ke UAS di kalender akademik dimulai dari tanggal 7. Nah, jadi dari tanggal 7 berarti kan dari 2 minggu lagi ya, benar ya? 2 minggu lagi kan ya? Oke, kalau UAS dimulai dari tanggal 7, maka demo kalian saya lakukan di minggu terakhir ya, minggu terakhir UAS. Nah, sehingga kalian bisa memiliki waktu yang lebih lama lagi untuk mengerjakan ini. Bisa? Ya,
Jadi akhir Desember berarti ya. Bentar, akhir Desember. Kita lihat kalender dulu. Kalender. Oke, akhir Desember. Oke. Kalau dilihat dari sini benar tanggal 23 itu adalah 4 minggu dari sekarang. Nah, jadi kalian punya waktu 3 minggu lah untuk mengerjakan ini. 4 minggu lah, kurang lebih 4 minggu untuk mengerjakan ini. Oke? Bisa? Oke, Korma, tolong nanti di-share lagi ya informasi mengenai link kuesioner itu ya. Jadi tolong jangan sampai kelewatan. Jadi supaya kalian mengisi. Jadi kemarin saya juga sudah infokan ke Korma bahwa tidak hanya kalian yang diminta untuk mengisi kuesioner itu, saya selaku dosen juga diminta untuk mengisi, gitu ya. Jadi kalau saya mengajar seperti semester ini saya mengajar 4 mata kuliah, maka saya harus mengisi 4 kuesioner, gitu ya. Yang sama, gitu ya. Itu pun saya diminta untuk mengupload RPS-nya, kemudian untuk menjelaskan bagaimana cara penilaian dari masing-masing mata kuliah, gitu ya. Jadi tidak hanya kalian yang bukan terbebani, gitu ya. Tidak hanya kalian yang diminta ya feedbacknya untuk monef pembelajaran ini, tapi dosen juga diminta gitu. Jadi tolong kerjasama kalian, jangan sampai kalian kelupaan gitu ya tanggal 27, 2 hari lagi kalian masih tetap tidak mengisi, maka ya kalau saya tidak memiliki kinerja artinya kan saya tidak perlu memberikan kalian nilai kan gitu jadinya. Ya, benar nggak? Jadi kalau saya tidak berkinerja dengan memberikan kalian kuliah, berarti kan saya tidak perlu memberikan nilai. Nah, otomatis kalian nggak dapat nilai kan gitu. Itu jadinya. Ya nggak? Nggak dapat nilai pada UAS ataupun mungkin nilai di transkrip kalian kan gitu jadinya. Ya, makanya kita kerjasama. Gitu. Jadi saya mengisi, kalian juga mengisi gitu ya, sehingga kita sama-sama menyelesaikan kewajiban kita, tanggung jawab kita sendiri-sendiri gitu ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Ada? Benar? Udah clear semua ya. Jadi mengenai apa yang saya minta, kemudian mengenai bagaimana penilaiannya, bagaimana demonya, kapan demonya, itu semua sudah ya. Jadi saya harap kalian bisa mulai bekerja selepas kuliah hari ini gitu ya. Dan jangan lupa diisi kuesionernya karena terakhir tanggal 27. Oke? Kalau memang nggak ada yang mau bertanya lagi hari ini, mungkin kuliahnya saya cukupkan sampai sekian aja. Jadi saya informasikan mengenai pada project supaya kalian bisa mulai bekerja. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Oke. Untuk ini PowerPoint ini nanti akan saya upload di ini ya. Saya upload di. Selamat sore, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Terima Pak. kasih, Terima kasih Pak. Sore Pak. Sore Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak.